Bapak Ibu mau lebih cepat menyelesaikan tulisannya, dalam hal ini misalnya Bapak Ibu menulis jurnal yang akan dipublikasikan, lebih tepatnya menulis artikel yang akan dipublikasikan di jurnal baik nasional maupun internasional. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba sharing terkait dengan bagaimana sih biar kita lebih cepat menyelesaikan menulis artikel yang kemungkinan besar kita akan publikasikan di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional. Jadi ada beberapa tips yang akan saya berikan yang bisa mungkin membantu Bapak Ibu, ya, terutama mungkin yang sudah lebih disibukkan untuk mengurusi administrasi kampus, ataupun bahkan adik-adik mahasiswa juga bisa mengikuti tips-tips ini, ya. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu untuk menonton video-video saya yang lain dengan cara ya melihat, saya ada punya dua channel YouTube, Alkolif dan Mimbar Intelek. Bapak Ibu bisa melihat video-video saya di situ, ya. Secara garis besar video saya ini menjelaskan tentang kalau yang Alkolif itu lebih kepada dunia skripsi, dunia mahasiswa. Di Mimbar Intelek juga berkaitan dengan dunia mahasiswa ataupun juga dunia-dunia yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dalam hal ini di lingkungan dosen lah. Juga ada juga yang terkait dengan mahasiswa. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips yang berkaitan. Saya membaginya dalam beberapa segmen ini, yaitu pada intinya ketika Bapak Ibu mau menulis artikel yang akan dipublikasikan itu harus fokus dulu. Namun di dalam fokus ini saya menyajikan ada yang harus disiapkan dulu. Jadi tools yang harus disiapkan, ya tentunya tools ini mungkin sebagian besar Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa itu sudah mengenalnya atau bahkan sudah familiar dengan tools-tools yang biasa digunakan untuk menunjang kita menulis artikel ilmiah. Yang pertama itu tentunya adalah Microsoft Word, ya. Ataupun Microsoft Office, karena semuanya itu dibutuhkan di dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyediakan reference manager. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley ataupun Zotero, ya, ataupun EndNote. Nah, itu tinggal Bapak Ibu familiarnya di mana. Nah, saya kira ada yang sudah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih dalam kita membahas tentang Mendeley, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Kemudian juga bisa menggunakan yang namanya perangkat browser, ya. Dalam hal ini bisa Google Chrome ataupun Firefox, Safari, Edge dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah perangkat-perangkat tools yang biasanya kita gunakan untuk browser-browser referensi, misalnya semacam itu. Kita mencari jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang harus Bapak Ibu juga siapkan itu adalah Paris or publish, ya, publish atau Paris. Jadi ini yang berkaitan dengan Bapak Ibu maunya seperti apa, ya. Yang bagian ini maunya apakah saya bidikannya ke jurnal mana. Nah, itu. Nah, tapi yang paling terpenting di sini itu adalah Bapak Ibu harus fokus, ya, terutama mengatur timer, ya, mengatur timing, ya, mengatur waktu, kapan kita harus bisa menyisihkan waktu itu untuk menulis. Nah, berbicara tentang timing atau timer, ya, saya biasanya sebisa mungkin itu dari waktu saya masih aktif. Saat ini kan saya lagi melanjutkan studi. Jadi waktu saya aktif di dosen itu, ya saya biasanya menyisihkan waktu kurang lebih misalnya 2 jam setiap hari harus menulis. Nah,
dalam 2 jam itu apa yang saya lakukan? Jadi yang pertama itu saya harus HP-nya silent dulu. Saya tidak menggunakan HP. Jadi HP saya silent, saya nonaktif, notifnya saya nonaktifkan. Kemudian HP-nya juga saya bisa mungkin jangan dekat-dekat dengan saya, semacam itu. Kemudian usahakan jangan kita main HP ya, jangan kita main HP karena itu berpotensi kita akan membuang banyak waktu. Nah, kalau misalnya 2 jam itu terlalu lama buat Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa menggunakan ini dulu, bisa menggunakan waktu jangan sampai 2 jam dulu. Misalnya mengalokasikan ya 1 jam dulu untuk menulis. Nah, untuk 1 jam untuk menulis itu ya sebenarnya tidak terlalu lama. Ya hanya saja kan yang menjadi kendala itu adalah ketika Bapak Ibu sudah lebih disibukkan dengan urusan administrasi ya ataupun mahasiswa lah yang lebih disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, kesulitannya, permasalahannya adalah Bapak Ibu maupun adik-adik itu kesulitan mengatur waktu mana momen yang tepat. Nah, karena tidak dibiasakan. Tapi kalau memang sudah dibiasakan, itu akan menjadi kita bisa mengatur waktu bahwa kapan kita harus menulis, kapan kita harus ini. Nah, saya kira kalau kita juga mengurusin administrasi itu kan tidak ada kata habisnya, selesainya ya. Karena besok pasti ada pekerjaan baru. Jadi selama ya aktif sebagai dosen, baik itu kita mengoreksi tugas mahasiswa atau mengurusin yang lain, ya sebisa mungkin kita harus bisa mengalokasikan waktu untuk menulis. Nah, itu yang menjadi kendala, karena kalau berpikirnya bahwa nanti administrasi ini tidak akan selesai-selesai, ya tidak akan selesai memang. Karena adapun kalau selesai, ya besok pasti ada yang baru. Nah, semacam itu. Jadi itu yang akan menjadi pola pikiran itu yang sudah akan merubah bahwa kita akan kebanyakan atau kesulitan dalam mengatur waktu untuk menulis. Nah, itu yang menjadi, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan, juga bisa menjadi motivasi tersendiri buat Bapak Ibu yang mungkin merasa bahwa saya susah nih mengatur waktu atau kesulitan nih di dalam menulis. Nah, itu yang ini. Oke, sampai sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, ini sudah malam, saya masih di lab. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga biasakan untuk menonton videonya secara full, jangan di skip-skip. Biar nanti pesan isi dari video tersebut, apa yang saya sampaikan dalam video tersebut, bisa Bapak Ibu pahami secara full, secara sepenuhnya gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.